Halo, jumpa lagi di Salam Tamu Budaya. Hari ini kita jumpa lagi dalam acara mengenai agama Buddha. Ada satu pertanyaan yang unik yang sering sekali orang bertanya kepada umat Buddha. Agama Buddha itu ada Tuhannya tidak? Karena di agama lain sangat jelas dan sangat sering membahas Tuhan mereka, namanya dan seterusnya. Dan Tuhan itu adalah sosok yang intinya paling berkuasa, yang maha kuasa, yang menciptakan segala sesuatu alam semesta. Nah, terkadang pertanyaan seperti ini bagi sebagian umat Buddha yang belum mendalami ajaran memang agak bingung. Terkadang juga menjawab dengan kurang tepat. Misalnya, ada Sang Buddha misalnya. Tapi kenyataannya, pertama adalah Sang Buddha bukanlah dianggap Tuhan seperti definisi yang pada ajaran agama lain. Sang Buddha lebih tepat dianggap sebagai guru bagi manusia dan para dewa untuk menunjukkan jalan bagi pencapaian pembebasan sejati atau nibbana. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita mesti memiliki satu pandangan yang sama mengenai ketuhanan ini. Jadi, Tuhan dan ketuhanan mungkin kita bisa definisikan berbeda. Nah, kali ini tentu kita hanya membahas dalam sudut pandang agama Buddha. Tapi sekali lagi, saya tentu tidak bisa mengatakan saya mewakili seluruh umat Buddha dan mengklaim jawaban saya adalah yang paling benar. Tapi ini adalah berdasarkan apa yang saya pahami dan saya telah pelajari bertahun-tahun sebagai Buddhis yang memang Buddhis dari lahir lah, dan memang berusaha untuk memahami apa yang diajarkan Sang Buddha dan hal-hal yang berhubungan dengan agama Buddha. Jadi di dalam agama Buddha, ketuhanan ini, kita lebih sebutnya ketuhanan, tentu ada. Tapi bukan dalam sebuah sosok atau makhluk hidup yang seolah-olah memiliki kekuasaan tanpa batas dan segalanya yang mengatur, yang memberikan takdir kepada manusia. Ketuhanan lebih banyak dipahami sebagai hukum sebenarnya. Kita bilang hukum kosmik, di mana kalau kita mengambil ketuhanan, Tuhan sebagai pengatur, kita lebih mengatakan bahwa yang mengatur ini adalah hukum kosmik. Ya, ada 5 hukum, kita bilang hukum alam, yang mengatur bagaimana alam semesta ini bekerja, yang sering disebut dengan utu niyama, bija niyama, kama niyama, cita niyama, dan dhamma niyama. Niyama-niyama ini yang kita anggap sebagai hukum alam yang paling dasar, secara major, berinteraksi satu sama lain, dan tentu ada turunan-turunannya yang membuat kita menjadikan kita sebagai bagian daripada yang tidak terlepas dari hukum alam ini. Misalnya kita sebut saja, kita bilang kita menanam padi, tumbuh padi. Nah, itu ada hukum alam yang seperti itu. Atau hukum perbuatan kita dengan niat. Misalnya kita berniat baik atau melakukan perbuatan baik, kita akan dapat hal yang baik. Itu kan karma niyama. Atau yang berhubungan dengan pikiran dan batin kita. Jadi semua ini sudah terkoneksi dan diatur dalam niyama. Nah, inilah kalau kita mengambil satu sudut pandang mengenai Tuhan yang mengatur segala-galanya. Jadi ini adalah hukum alam yang mengatur, dan ini tidak ada yang menciptakannya. Tapi kalau kita spesifik lagi berbicara mengenai apakah Sang Buddha pernah menceritakan ini, soal ketuhanan ini, pernah. Jadi di dalam Sutta Pitaka, jadi ada satu kitab, Udana 8, ayat 3, mengatakan bahwa
Di situ diceritakan mengenai tentu ada sesuatu yang tidak terlahirkan, yang tidak terjelma, tidak diciptakan, dan mutlak. Jadi hati, kantang, asam katang, acitang, abutang. Nah, hukum ini atau sesuatu ini tidak ada pembandingannya, tidak bisa kita pikirkan, tidak diketahui. Karena tidak diciptakan. Jadi sesuatu yang sifatnya tetap dan tidak memiliki awal ataupun tidak memiliki akhir. Tidak memiliki wujud yang bisa kita bayangkan. Nah, sesuatu inilah yang sering dianalogikan dengan nibbana. Jadi hati, citang, kantang, abutang, asam katang. Inilah kalau kita sosok yang Tuhan dalam perspektif bahwa di agama lain sering mengatakan sesuatu yang mutlak, yang tidak dilahirkan, yang tidak bisa dijelma, yang tidak memiliki keturunan dan lain-lain yang mengidentifikasikan sebagai Tuhan. Di dalam agama Buddha ada disebutkan ini. Namun ini sesuatu dan bukanlah sosok. Nah, kalau kita membahas tentang sosok, perspektifnya berbeda lagi. Meskipun agama Buddha dan agama Hindu, kami sama-sama sangat dekat belajar tentang Dhamma. Namun dalam agama Buddha ada sedikit perbedaan di sini, yaitu mengenai pencipta manusia. Siapa yang menciptakan manusia? Nah, salah satu sosok ini adalah disebut dengan Mahabrahma. Nah, Mahabrahma ini dalam agama tertentu atau Hindu dianggap sebagai yang menciptakan manusia. Namun di agama Buddha mengenai Brahma ini atau Mahabrahma ini dikisahkan dalam Brahma Jala Sutta. Jadi Brahma Jala Sutta ini adalah kisah bagaimana asal mulanya terciptanya ada Mahabrahma, kemudian bagaimana akhirnya manusia-manusia menganggap bahwa Mahabrahma ini adalah Tuhan. Tapi di dalam agama Buddha, bahkan seorang Mahabrahma pun mengalami kelahiran kembali. Jadi memang ada perbedaan sedikit di sana. Selebihnya sih lebih kurang sama. Oleh sebab itu, kalau ditanya dengan frontal, apakah umat Buddha percaya akan adanya Tuhan? Tentu kita ada. Kita sama, yaitu ketuhanan. Kita memilikinya. Namun, agama Buddha memiliki pengertian yang berbeda dengan agama lain, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Dan agama Buddha tidak terlalu banyak mempersoalkan tentang Tuhan ini. Karena Sang Buddha sering mengajarkan bahwa yang terpenting adalah apakah kita berlatih dengan tepat secara perlahan-lahan membebaskan diri kita dari penderitaan. Karena sesungguhnya inilah yang paling bermanfaat. Jika kita terlalu banyak memberi perhatian ke arah Tuhan ada atau tidak, asal mula manusia bagaimana, maka yang muncul lebih banyak perdebatan tanpa pembuktian. Dan mengingat usia kita yang pendek, maka akan sangat mungkin kita membuang waktu yang sia-sia tanpa menemukan jawaban, sedangkan kita juga tidak bisa mendapatkan manfaat daripada kehidupan kita yang berharga ini. Karena di dalam agama Buddha, terlahir sebagai manusia adalah sesuatu yang sangat-sangat langka dan sangat berharga. Oleh sebab itu harus dipakai semaksimal mungkin untuk melatih diri kita agar terbebas dari penderitaan. Semoga sedikit jawaban ini bisa membantu teman-teman yang sering mendapatkan pertanyaan mengenai
Apakah kita percaya akan ada Tuhan? Apakah ada Tuhan di dalam agama Buddha? Terima kasih, sampai jumpa. Namo Buddhaya.